Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang saya berada di tangga menuju makam Kanjeng Sunan Giri. Ternyata di sini ada sepasang naga. Nah, naganya itu agak lucu ya, karena mulutnya itu seperti angsa. Ternyata ini tidak ngawur pemirsa, ada ceritanya. Jadi dua ekor naga ini adalah jelmaan dari sepasang angsa yang ditanam di Gunung Patukangan. Jadi ceritanya dulu terjadi adu kesaktian antara Begawan Minto Semeru dan Sunan Giri di Bukit Patukangan. Mereka berdua tebak-tebakan mengadu ilmu. Seperti apakah Gunung Patukangan? Marilah kita menuju ke sana. Para pemirsa, sekarang kita sudah berada di puncak Bukit Petukangan ya, atau Gunung Petukangan, yang sekarang lebih sering disebut dengan Pucem atau Puncak Cempo. Karena memang di sini ada makam Putri Cempo yang sangat terkenal. Selain itu ada juga makam Paman Kanjeng Sunan Giri. Sayangnya ini mengalami kelongsoran pemirsa. Jadi beberapa tahun kemarin itu terjadi longsor yang hebat, sehingga menggerus sebagian dari tanah yang ada di sini. Nah, bisa kita saksikan ya. Sekarang banyak kafe-kafe di sini pemirsa. Padahal dulu gunung ini sangat sewerem ya, sangat angker sekali gunung ini. Nah, ini tampak beberapa kafe-kafe. Coba nanti kita lihat. Nah, di tempat inilah dulu terjadi pertarungan sengit ya antara Begawan Minto dari Semeru dan Kanjeng Sunan Giri. Mereka berdua bermain tebak-tebakan. Ceritanya Gunung Minto Semeru itu menanam angsa di puncak bukit ini, kemudian disuruh menebak Kanjeng Sunan Giri, dan Kanjeng Sunan Giri menebak yang ditanam Begawan Minto Semeru adalah sepasang naga. Langsung tertawa itu Begawan Minto, bukan naga yang saya tanam adalah angsa. Tapi setelah disuruh membuka tanahnya, ternyata muncullah dua pasang naga. Makanya disebut naga giri. Lah ini ternyata naga giri sekarang dimunculkan lagi di sebuah kafe yang bernama Kafe Senja Jingga. Nanti kita akan menjumpai pemiliknya. Nanti akan kita tanya apa alasannya memunculkan replika naga giri ya. Nah, ini juga ada naga giri juga ini, tapi belum selesai kelihatannya. Ini masih proses pembangunan. Kelihatannya ini yang ada di makam ya, ada yang di cungkup makam Kanjeng Sunan Giri yang dua ini. Tapi tadi yang besar itu persis dengan yang ada di gerbang. Nah, ternyata ada satu lagi, kan sepasang naganya, sepasang ya. Yang satu lagi dipasang di mana? Di lantai 2. Coba kita naik ke atas mirsa, kita lihat ya naga girinya. Nah, ini
yang memiliki kafe ini namanya Mas Joko Iwan. Beliau juga seorang artis ya, atau seniman seni rupa atau seni lukis tepatnya. Nah, kita sudah berada di lantai kedua yang kayaknya outdoor ini. Tadi kan indoor. Nah, ya Allah, itu yang satunya lagi ya, Nagagiri yang satu lagi replikanya. Nah, jadi di kafe ini ada 2 replika Nagagiri persis seperti yang ada di pintu gerbang makam Kanjeng Sunan Giri ya. Jadi kalau kita lihat di atas puncak Bukit Petukangan ini, Nagagirinya ini menghadap ke area komplek makam Kanjeng Sunan Giri, dan jaraknya dari Bukit Petukangan ke mana ini, ke komplek makam Sunan Giri sekitar berapa ya? Sekitar 3 kiloan pemirsa. Ini kafenya ya, sangat bagus sekali. Nah, ini replika ya, ini kok replika, ini foto Nagagiri jadul. Nah, ini fotonya kelihatan orangnya masih orang-orang kuno. Nah, seperti inilah foto Nagagirinya kemudian dimunculkan lagi. Coba kita tanyakan ke Mas Joko Iwan. Kebetulan pemirsa, alhamdulillah kita bertemu dengan pemilik kafe Senja Jingga yang kebetulan ada 2 Nagagiri. Ini mau saya tanya ini, Mas Joko Iwan nggih. Ini Mas Joko Iwan minta alasan mengapa jenengan kok bisa memunculkan 2 Nagagiri. Apakah karena dulu di sini pernah terjadi kejadian waktu Sunan Giri sama siapa itu? Ya, gimana kamu? Sebenarnya awal mula sih aku memang senang sejarah. Awal mula jadi patung Giri aslinya rusak. Aku awalnya pengen tahu bentuk aslinya. Aku coba neliti dengan Pak Kris, dengan Mas Rahmat. Akhirnya ketemu bentuknya. Itu masih belum pikiran untuk bikin replikanya, berhubung waktu itu nggak tahu gimana. Tiba-tiba aku punya bisnis yang ada di Putri Jempol. Kebetulan kelihatannya sih masuk akal. Kebetulan kenal Mas Mujib yang termasuk pematung juga. Akhirnya aku konsultasi, akhirnya kok kebetulan kok cocok gitu loh, karena menurut sejarah kan pertarungan Begawan Mita Semeru dan Sunan Giri kan waktu tebak-tebakan kan ada di Gunung Petukangan. Di Gunung Petukangan ya di sini. Sekiranya itu sangat cocok dengan sejarahnya. Jadi andai kata itu ditampilkan di sini itu sangat cocok, karena waktu itu kan Begawan Mita Semeru kan nebak bahwasanya yang ditanam ini angsa. Ternyata yang keluar kan naga. Dan itu menjadikan bahwasanya kenapa naga, bahkan mitos-mitos juga kan Telaga Pegat itu kan katanya kan kepalanya naga kan yang ada di sana, dan betul semuanya yang itu mitosnya sih. Yang pasti Gunung Petukangan ini bukan gunung biasa. Gunung Petukangan dulu itu termasuk gunung yang paling wingit, paling dihormati, walaupun ini sebenarnya bukit bukan gunung. Ya tapi ya menurut saya itu menurut keunikan dari itu, dan itu perlu diangkat karena generasi muda itu harus tahu tentang kenapa kok ini menjadi sejarahnya itu gimana, Gunung Petukangan itu gimana. Jadi bukan hanya ini tempat kafe terus menghilangkan jejak dari sejarah dulu. Ya setidaknya ini tuh mengingatkan, kafe ini mengingatkan bahwasanya dengan budaya kita masih bisa gaul kok. Dengan budaya kita masih bisa keren kok. Dan makanya ini kan kolaborasi antara modern dengan tradisional. Dan insya Allah tradisional gak akan pernah tergerus kalau kita kreatif sih. Oke. Terima kasih, Mas.